Hanya Tuhan yang ku andalkan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia berkenan mengutus hamba-Nya Pendeta Selatan GSTH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Disilakan jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah menolong kita dan menyertai kita di dalam damai sejahtera, merangkul kita di dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya di dalam Mazmur 95 ayat 6-7 yang berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita mengangkat pujian kasih dari surga.
dimuliakan nama-Mu ya Bapa di sorga di minggu yang telah Tuhan kuduskan ini. Oleh karena kemurahan kasih Tuhan kembali memperkenalkan kami untuk menyatakan persekutuan kami dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kami di berbagai tempat saat ini, menyatukan hati iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Sekarang Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, karuniakan hikmat memahami kebenaran firman dan hidup di dalamnya. Jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia, dan mari Tuhan berkuasa di dalam sepanjang ibadah kami. Bersabdalah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan untuk hari ini telah ditetapkan dari Kitab Keluaran pasal 16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersumpah-sumpahlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi wangi berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berpulang dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah pada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, carilah itu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah Tuhan menjamin hidup kita setiap hari. Perikop yang kita baca pada saat ini masih berbicara tentang bagaimana Allah menyatakan kuasanya dan kemuliaannya kepada umat Israel, dan sekaligus juga menyatakan kesetiaannya terhadap janji penyertaan yang Allah pernah janjikan kepada Musa ketika ia mengutus Musa untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Sekalipun bahwa dalam sepanjang perjalanan itu umat kerap kali melakukan pemberontakan kepada Tuhan dan juga menyatakan ketidakpuasan mereka kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Nah, salah satu bentuk pemberontakan dan ketidakpuasan yang diperlihatkan oleh umat tertuang di dalam bacaan tadi, dan sekaligus memperlihatkan bagaimana Allah bertindak untuk menyatakan kuasanya dan kesetiaannya kepada janjinya. Karena itu, pertama-tama mari kita melihat apa yang menjadi persoalan umat Allah di sini yang membuat mereka memberontak dan menuduh bahwa Musa dan Harun telah merancangkan hal yang buruk bagi mereka, yang tidak lain adalah karena masalah kelaparan, karena masalah makanan. Ketika orang Israel sampai pada padang gurun Sin, dikatakan bahwa mereka kehabisan bahan makanan sehingga menjadi kelaparan. Nah, keadaan ini kemudian membuat mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan mulai mempersalahkan Musa yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Sungut-sungut orang Israel ini sampai kepada Tuhan. Sesungguhnya sungut-sungut mereka merupakan bukti ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, atau setidaknya mereka kurang percaya. Sekiranya mereka sungguh-sungguh percaya, maka tentu saja bahwa mereka tidak akan perlu untuk menggerutu atau bersungut-sungut, karena Tuhan pasti menyediakan apa yang mereka butuhkan, dan tidak mungkin Tuhan membiarkan umat pilihannya itu mati kelaparan. Nah, saudara-saudara, kita juga kadang bersungut-sungut. Kita kadang bergumul ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tetapi fokus menyatakan firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 14 bahwa kita menggerutu ketika keinginan kita tidak tercapai, di mana keinginan itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Karena itu, sebagai umat pilihan Allah, hendaknya kita sungguh-sungguh percaya bahwa seluruh hidup kita sebenarnya dijamin oleh Tuhan. Segala jalan hidup kita, entah itu suka, entah itu duka, Tuhan juru selamat kita. Jika kita percaya, maka kita akan menyaksikan cara Tuhan menolong kita. Kemudian yang kedua, mari kita melihat bagaimana Allah bertindak
dalam masalah yang dihadapi oleh orang Israel ini. Di dalam ayat 12 mengungkapkan bagaimana Allah telah mendengarkan sungut-sungut orang Israel, dan bahwa sesungguhnya Allah telah menyiapkan cara untuk mengatasi persoalan yang mereka alami dengan menurunkan manna dan mengirim burung puyuh, dengan tujuan supaya orang Israel mengenal Allah dan mengakui Allah, percaya dan taat kepadanya, dan hidup menurut hukum Allah. Itu diungkapkan di dalam ayatnya yang keempat. Nah, saudara-saudara, seringkali terjadi masalah besar ataupun kecil di dalam kehidupan kita yang nampaknya sulit untuk kita atasi, dan atasnya Tuhan selalu menunjukkan pertolongannya kepada kita yang tidak kita duga. Jika kita sadar ini, maka semestinya bahwa kita juga dengan rendah hati semakin menunjukkan kepercayaan kita, rasa hormat kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Selain itu, ada pesan yang sangat berharga bagi kita melalui peristiwa ini, bahwa roti atau manna itu cukup untuk semua orang setiap hari. Karena itu tidak boleh ada yang mengambil lebih banyak lalu menyimpannya. Dikatakan setiap orang hanya boleh memungut menurut keperluan mereka masing-masing di dalam ayat yang ke-18. Ketika ada di antara mereka yang serakah lalu mengambil roti itu lebih banyak untuk disimpan, entahkah itu karena alasan supaya tidak perlu lagi bekerja memungut roti pada besok hari, maka Tuhan membuat roti itu menjadi busuk dan berulang sehingga tidak bisa dimakan, yang berarti sia-sia. Nah, hal ini untuk memberikan beberapa pelajaran bagi umat Israel, bahwa sesungguhnya berkat Tuhan itu akan selalu baru setiap harinya. Bahwa untuk bisa memungut berkat yang baru dari setiap hari itu, maka mereka juga harus punya kemauan untuk tetap bekerja setiap hari, dikecualikan di dalam bacaan kecuali pada hari Sabat. Juga supaya mereka membiasakan diri berbagi berkat bersama dengan sesama, dan jangan ada di antara mereka yang menjadi orang serakah lalu mengambil bahagian orang lain yang bukan bagiannya. Dan peristiwa ini tentunya juga mengajarkan hal yang sama bagi kita sekarang ini, bahwa sesungguhnya Tuhan mengenal apa yang kita butuhkan di dalam perjalanan kehidupan kita, dan tidak perlu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dari Tuhan apa yang kita butuhkan itu, karena sungguh-sungguh hanya akan membawa kita jatuh di dalam dosa. Dan penting untuk mengingatkan bahwa karena Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, maka berkatnya juga akan selalu baru setiap harinya di dalam kehidupan kita, dan cukup untuk semua orang. Hanya saja sebagaimana juga diungkapkan di dalam pembacaan tadi, selalu ada orang yang serakah, selalu ada orang yang egois, yang tidak mau berbagi berkat, bahkan yang parahnya lagi justru merampas berkat orang lain. Di dalam bacaan, orang Israel yang mengambil manna lebih dari yang ia perlukan, lebih dari yang ia butuhkan, manna itu akan menjadi busuk. Dan kalau kita baca Bapak Ibu tentang kisah burung puyuh ini lebih ironi, mereka yang mengambilnya dan memakan lebih dari yang sudah ditakarkan oleh Tuhan, mereka akan mati. Dan tempat di mana peristiwa itu terjadi diberi nama Kibrot Ta'awa, atau yang dikenal sebagai kuburan nafsu atau kuburan orang-orang rakus. Ini mau mengingatkan kita bahwa keserakahan hanya akan membawa kita kepada kebinasaan, mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena kita serakah hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Yang dikehendaki Tuhan ialah umatnya suka membagi berkat,
mengumpulkan banyak dan ada yang hanya mengumpulkan sedikit. Tetapi kemudian diambil takaran. Dalam pembacaan tadi dikatakan segomer setiap orang. Dengan demikian orang yang mengambil banyak tidak akan berkelebihan dan orang yang mengambil sedikit tidak berkekurangan di dalam ayat 18. Jadi yang mampu untuk mengumpulkan banyak roti atau yang mampu mengumpulkan banyak mana berbagi dengan yang hanya mampu mengumpulkan sedikit mana, sehingga tidak ada yang berkelebihan dan tidak ada yang berkekurangan. Kalau ada yang mengumpulkan banyak bukan berarti bahwa baginya akan dilebihkan takarannya, tetapi tidak, dia mengumpulkan banyak tetapi dia membaginya kepada yang hanya mampu mengumpulkan sedikit sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tentu kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah tentang jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 di Yerusalem. Mereka telah mempraktekkan ini sehingga tidak ada satupun di antara jemaat mereka yang mengalami kekurangan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita menjadikan kesaksian firman Tuhan ini sebagai perenungan berharga bagi kita untuk mengoreksi kehidupan kita sebagai orang percaya secara khusus di dalam menghadapi kondisi sulit yang sedang melanda umat manusia melalui pandemi COVID-19. Yang menjadi perenungan kita adalah, tidakkah situasi ini membuat kita sama dengan orang Israel di masa itu, bersungut-sungut kepada Tuhan dan mempersalahkan para pemimpin? Musa di dalam bacaan tadi mengatakan, apalah kami, kalaupun kamu bersungut-sungut kepada kami, sesungguhnya kamu sedang bersungut-sungut kepada Allah. Apakah kita meragukan kuasa Tuhan yang mengenal apa yang terbaik, yang mengenal apa yang kita butuhkan dan yang sanggup untuk mencukupkannya bagi kita? Atau jangan sampai peristiwa ini telah membuat kita menjadi orang-orang yang egois, yang menutup diri berbagi berkat bagi mereka yang membutuhkan karena kekhawatiran kita terhadap diri kita sendiri yang berlebihan. Atau jangan-jangan kita ini kemudian menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang membuat keserakahan muncul di dalam diri kita, menginginkan sesuatu yang bukan hak kita. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, ini tentu saja menjadi ancaman bagi kita, bahwa ada begitu banyak orang yang kemudian pada masa sekarang ini mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Kita ingat bantuan tunai dari pemerintah, ada begitu banyak orang yang diminta kesadarannya, kalau mampu kembalikanlah itu dan berikanlah kepada orang yang tidak mampu. Jadi bertepatan dengan perikop kita pada saat ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang egois, menjadi orang-orang yang serakah, yang kemudian khawatir dengan diri kita sendiri dan membuat kita menutup diri untuk jadi berkat bagi sesama kita. Menginginkan sesuatu yang bukan hak kita hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Kiranya setiap jemaat Tuhan hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Jangan lupa, jangan tunda untuk segera menjadi berkat bagi sesama kita. Akuilah bahwa Dia Tuhan kita yang tahu kebutuhan kita, yang sanggup mencukupkannya bagi kita. Terpuji Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk sejenak mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita renungkan secara pribadi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu mari kita berdiri dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan
dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan meresponi firman yang telah kita dengarkan, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan mengiringi persembahan kita menyanyikan NKB 137 bait 1 dan 3, Adakah berat beban hidupmu? Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami kembali mengangkat syukur kepadamu. Kasih setia Tuhan telah memperkenankan kami untuk mengambil bahagia di dalam persekutuan orang percaya yang boleh menyatakan kerinduan bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman, di mana di dalam ibadah ini kami diperkenankan memuji dan memuliakan Tuhan. Kami telah dilayakkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya dapat teraikan di dalam hati kami, memampukan kami hidup sesuai dengan amanah firman yang telah kami dengarkan. Ya Bapa Surgawi, berkatilah para pelayan-pelayan yang telah Tuhan tempatkan di jemaat Jordan yang sudah boleh mengangkat pelayanan hari ini. Majelis gereja, kantoria, pianis, tim IT, semuanya diberkati Tuhan supaya tetap ada sehat selamat, selalu ada kesanggupan mengangkat tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk kehidupan seluruh jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Berikanlah sehat selamat kepada mereka di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Tutup tembus dengan kuasa darah yang kudus. Dengan demikian ya Tuhan, kami meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh jemaat yang berkenan dalam pandangan dimanapun mereka berada, mereka akan tetap berada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan, dijauhkan dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Secara khusus kami mohon kepadamu, selamatkanlah jemaat dari masa pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, seluruh jemaat tetap ada untuk menyatakan kemuliaan bagi nama. Pekerjaan yang mereka tekuni sekecil apapun itu kiranya menghadirkan dan mencukupkan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Kalau masih ada yang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Kami mohon juga berkat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berjuang menuntut ilmu di berbagai tingkatan pendidikan,
Sekalipun untuk sementara mereka masih harus belajar dari rumah, tetapi kami percaya hikmat pengetahuan Tuhan karuniakan kepada mereka, dan semua ini tidak akan menjadi penghalang bagi setiap anak-anak Tuhan meraih masa depan terbaik yang kami yakini telah Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang boleh berulang tahun sepanjang minggu yang telah kami lewati, biarlah itu telah menjadi sukacita bagi mereka, menjadi kesyukuran bagi mereka yang menghadirkan kemuliaan bagi nama. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi pergumulan kehidupan, apapun bentuk pergumulan mereka, bahwa menurut kemurahan kasih Tuhan, yang bergumul dengan masalah ekonomi, yang bergumul dengan masalah keluarga atau rumah tangga, kami mohon Tuhan, lawanlah mereka menurut kasih setia-Mu, pulihkanlah keadaan mereka yang sakit, yang dalam proses pemulihan, seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bubrang, Mama Eki, Ibu Limbong Galpa, Bapak Andarias Kebobila, Albert Musa, Adrian Petrus Toling, dan Rai Miranda, dan mungkin masih ada jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan yang sama. Nyatakan jemaat kepada mereka, pulihkan dan sembuhkanlah mereka Tuhan. Yang lemah imannya dikuatkan Tuhan. Kalau ada yang berduka hati, dihiburkan oleh Tuhan. Kami mendoakan persembahan syukur kami yang telah kami berikan, Tuhan berkenan atasnya, dan setiap berkat-Mu yang ada pada kami, mampukan kami memakainya dengan penuh syukur, penuh tanggung jawab di dalam hidup karunia Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakanlah hikmat bijaksana bagi mereka, bagi bangsa dan negara kami, karuniakanlah damai sejahtera-Mu, pulihkan dari pandemi COVID-19. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan telah mendengarkan kami dan mengabulkan doa kami, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah saat ini. Jalanilah hidupmu dengan semangat baru, sesuai dengan pesan firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan saat ini. Dan mari kita berdiri untuk mengangkat pujian dari NKB 167 bait 1 dan 3, Tuhan Yesus Sahabatku. Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu hendaklah dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman sesuai amanat firman Tuhan, serta jadi berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah jaminan berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kamu, melimpahkan segala berkat-Nya, sehingga oleh iman kamu berlimpah sukacita dan pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita angkat pujian El Shaddai. Demikianlah ibadah kita saat ini, Minggu 20 September 2020. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Saratan KSTH serta semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang pertolongan yang Dia sediakan